Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 amalan bulan Syaban sesuai sunnah. Bulan Syaban yang berada di antara Rajab dan Ramadan memiliki keistimewaan dalam sejarah serta amalan para muslim. Ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan muslim di bulan tersebut. Sebelum itu, alangkah baiknya subscribe dulu, like, share ke teman-teman Anda, komen, dan klik loncengnya. Keistimewaan tentang bulan Syaban ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Bulan Syaban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia lalai. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rob semesta alam. Karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. HR Nasai. Dengan keutamaan tersebut, tiap muslim diharapkan meningkatkan amal ibadahnya di bulan Syaban. Berikut peristiwa dan amalan yang dianjurkan selama Syaban yang sesuai sunnah. Pertama, baca sholawat. Kitab Madzafi Syaban dari Said Muhammad bin Alawi al-Maliki menerangkan peristiwa penting selama bulan Syaban bagi kehidupan muslim. Salah satunya turun ayat anjuran membaca sholawat yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Karena itu dianjurkan membaca sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kedua, baca Al-Quran dan berzikir. Sebagai pengantar menuju Ramadan, Syaban menjadi saat yang tepat untuk melakukan pemanasan dalam beribadah. Salah satunya banyak membaca Al-Quran setiap hari. Selain membaca Al-Quran, amalan lain yang dianjurkan adalah banyak membaca kalimat tauhid dan istighfar. Amalan tersebut melindungi manusia dari segala hal yang buruk dan membuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, puasa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat muslim untuk berpuasa di siang hari pada nisfu Syaban, yakni pada 15 Syaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinukil dari riwayat Ali bin Abi Thalib, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Syaban, maka sholatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia pada saat tersebut sejak terbenam matahari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah orang yang meminta ampun, maka akan aku ampuni. Adakah yang meminta rezeki, maka akan kuberikan rezeki untuknya. Adakah orang yang terkena musibah, maka akan aku lindungi. Adakah sedemikian? Hingga terbit fajar. HR Imam Ibn Majah. Keempat, sholat tahajud. Bulan Syaban juga menjadi saat yang tepat untuk sholat tahajud di malam hari. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang terbangun untuk sholat tahajud. Seperti dinarasikan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha kuat turun ke surga yang terdekat dengan kehidupan manusia saat malam hanya tersisa sepertiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, adakah hamba yang memohon kepadaku sehingga aku bisa menanggapi permohonannya? Adakah hambaku yang meminta kepadaku sehingga aku bisa mengabulkan permintaannya? Adakah yang memohon pengampunan sehingga aku bisa mengampuninya? HR Bukhari. Kelima, memperbanyak doa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, malam nisfu Syaban disebut dengan Lailah al-Ijabah. Alangkah baiknya umat muslim mengisi waktunya dengan memperbanyak doa pada malam tersebut. Tata cara membaca doa pada malam nisfu Syaban yang dapat dilafalkan menurut doa dan zikir makbul oleh Abu Hurairah Abdul Salam adalah sebagai berikut. Dimulai membaca surat Yasin sebanyak 3 kali terlebih dahulu, kemudian disusul dengan bacaan doa setelahnya. Setelah membaca surat Yasin pertama,
Sesudah membaca lalu niat panjang umur. Setelah membaca surat Yasin pertama, sesudah membaca lalu niat menolak bala. Setelah membaca surat Yasin pertama, sesudah membaca lalu niat hanya berharap pada Allah. Dilanjutkan dengan membaca doa nisfu Syaban yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa wa'fu anni. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata wal muwafatah di imati fidini wa dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah, Engkau suka memaafkan maka maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf, afiyah, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama dan dunia serta akhirat. Itulah 5 amalan bulan Syaban sesuai sunnah, puasa hingga perbanyak doa. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan klik loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.